Hai, perkenalkan nama saya Rizkyana Prihatiningsih. Saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan Google Form dan Quizzes untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling. Penggunaan Google Form oleh konselor biasanya digunakan untuk mengumpulkan data need assessment yang selanjutnya data tersebut menjadi acuan dalam pengembangan program layanan bimbingan dan konseling. Di tengah kondisi pandemi saat ini, tentunya Google Form tidak hanya sebatas untuk pengumpulan data need assessment, tetapi juga kepentingan layanan BK yang lain, seperti form permintaan layanan konseling, kemudian logbook pelaksanaan layanan bimbingan konseling, atau bahkan mungkin mengupdate kondisi terkini peserta didik yang sedang melaksanakan pembelajaran di rumah masing-masing. Untuk itu, simak terus video ini selengkapnya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tutorial penggunaan Google Form dan Quizzes untuk kepentingan asesmen dalam bimbingan dan konseling, saya rasa kita perlu mereview ulang tentang apa itu asesmen. Asesmen menjadi hal yang sangat penting dan menjadi salah satu landasan utama Bapak dan Ibu membuat program di sekolah. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, saya rasa keberhasilan layanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu adalah kuncinya dari asesmen yang tepat atau presisi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari peserta didik yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh. Lalu asesmen itu kira-kira apa ya Bapak Ibu? Apakah masih ingat di benak masing-masing mengingat kembali masa-masa di mana belajar tentang asesmen di bangku sekolah? Asesmen adalah pengumpulan informasi untuk mengambil keputusan tentang individu, kelompok, program, atau proses. Kemudian sasarannya meliputi kemampuan dari peserta didik, kemudian prestasinya, kepribadiannya, variabelnya, bakatnya seperti apa, kesukaannya, minatnya, nilainya, demografi, dan karakteristik yang lain. Tentu ini lebih luas lagi dari apa yang saya tulis di dalam slide ini. Selanjutnya adalah pelaksanaan prosedur pelaksanaan asesmen itu tidak terbatas pada tes yang terstandar ataupun tidak terstandar, namun juga ada kuesioner, ada inventory, ada checklist, ada observasi. Mungkin untuk saat ini observasi tidak dimungkinkan untuk dilakukan karena proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada portofolio, penilaian kinerja, skala penilaian, survei. Mungkin yang saat ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu adalah melakukan survei, kemudian melakukan wawancara, dan pengukuran klinis yang lain. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan. Maksud saya adalah pengertian dari asesmen, mencoba mereview, mengingat kembali tentang apa fitrah dari asesmen itu sendiri. Nah, menurut Council of Accreditation of Counseling and Related Educational Program, terdapat 8 hal penting dalam melakukan asesmen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perspektif sejarah tentang asesmen. Yang kedua adalah tentang dasar tes terstandar dan tidak terstandar, serta teknik asesmen yang lain yang perlu diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu harus paham tentang konsep statistik karena pengelolaan data setelah proses asesmen itu dilakukan ada proses statistik. Walaupun mungkin ada yang melakukan, ada sebagian yang tidak. Kemudian bagaimana reliabilitasnya, validitasnya bagaimana, dan yang keenam adalah hal-hal yang berkaitan dengan usia, gender, orientasi seksual, etnis, bahasa, disabilitas dari peserta didik, budaya peserta didik, keyakinannya seperti apa, faktor yang berhubungan dengan asesmen. Mungkin hal yang lain, faktor-faktor yang lain ketika mungkin dibutuhkan dalam pelaksanaan asesmen itu tadi. Selanjutnya adalah strategi untuk pengambilan keputusan, mengadministrasikan dari asesmen yang sudah dilakukan, dan menginterpretasikan dari asesmen itu tadi. Itu kenapa di poin ketiga kita memerlukan konsep statistik, dan kemudian konsep yang keempat, maksud saya adalah poin keempat adalah reliabilitas, dan yang kelima ada validitas, karena kita memerlukan yang namanya interpretasi dari data yang sudah kita
peroleh. Kemudian yang terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana tentang legalitas dan kelayakan dari asesmen yang kita berikan kepada peserta didik. Jadi 8 hal ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika melakukan proses asesmen. Setelah kita bersama-sama mengingat kembali apa itu asesmen dan hal-hal penting yang perlu kita perhatikan ketika membuat sebuah asesmen, saatnya kita masuk ke dalam Google Form dan membuat asesmen untuk siswa. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat Google Form dan skill levelnya mungkin sudah mahir ya. Tapi mungkin saya rasa juga ada beberapa Bapak Ibu yang masih belum pernah menggunakan Google Form. Kita akan mulai dari awal, yaitu yang pertama Bapak Ibu bisa cari menggunakan search engine yaitu di Google dengan menuliskan Google Form seperti ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Diklik yang ini, Google Form Free Online Survey for Personal Use. Kemudian Bapak Ibu klik Go to ini yang Google Form yang warna ungu. Kemudian diklik yang Go to Google Form. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Google memberikan beberapa template yang bisa Bapak Ibu pilih, misalnya exit ticket, assessment di sini sudah ada, kemudian worksheet, bahkan blank quiz untuk Bapak Ibu yang misalnya mau membuat quiz dan ada pilihan jawabannya dan juga skornya juga difasilitasi di sini. Kita akan mulai dengan membuat form yang kosong. Kita klik plus di sini. Nah, inilah tampilan awal Google Form yang masih kosong. Ini hanya judul yang sudah saya isi dengan judul Need Assessment. Kemudian ada form description dan kemudian satu pertanyaan. Hal yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah memberikan judul seperti ini, misalnya judulnya Need Assessment. Yang kedua adalah menuliskan form description. Mungkin agak flashback ketika Bapak Ibu akan membuat sebuah need assessment menggunakan Google Form, Bapak Ibu pastikan sudah mempunyai file yang lain, entah itu dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk yang lainnya, yang itu merupakan hal-hal yang akan dibuat dalam Google Form-nya itu apa aja, misalnya dalam file Word misalnya seperti ini. Nah, di kolom deskripsi ini sangat penting untuk menyampaikan mengapa form ini penting untuk diisi. Jadi siswa akan tahu, oh kenapa kok aku perlu ngisi form ini, apa pentingnya buat aku. Jadi itu dikasih keterangan di sini sehingga siswa itu paham, oh kalau aku mengisi form ini nanti fungsinya ini buat aku. Karena rata-rata hampir semua siswa sekarang itu kritis dan mempertanyakan apa yang dibuat ini, apa sih manfaatnya buat aku, apa untungnya untuk aku. Dengan kita memberikan form description ini, mereka paham apa yang kita maksud dan apa yang kita minta dengan mereka mengisi form ini. Nah, saya sudah membuat description-nya, tinggal saya copy di sini. Contohnya, misalnya ini adalah mengapa penting untuk mengisi form ini. Melalui form ini, kami akan menjadi lebih tahu tentang apa yang kalian butuhkan dan apa yang menjadi ketertarikan Anda. Dengan mengisi form ini, kami dapat membuat layanan yang lebih dekat dan bermakna serta membantu setiap siswa dengan lebih baik. Nah, mungkin ini salah satu contoh description untuk need assessment. Selanjutnya kita kasih nama tentu saja sehingga untuk misalnya Bapak Ibu ingin lebih presisi lagi bisa pakai nama depan atau jadi nama belakang atau bahkan nama tengah kalau Bapak Ibu menginginkannya. Mungkin tapi ini tidak terlalu umum untuk di Indonesia menggunakan nama depan dan nama belakang. Selanjutnya kita tambahkan kelas tentu saja. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini mungkin contoh untuk di jenjang sekolah menengah pertama ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu di dalam satu sekolah biasanya pegang 3 kelas sekaligus. Di kelas 7 ada, di kelas 8 ada, dan di kelas 9. Kemudian Bapak Ibu ingin membuat form atau need assessment dengan menggunakan Google Form itu
sekalian aja kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, tetapi konten pertanyaannya dibuat berbeda. Tapi cukup dengan satu Google Form saja itu bisa, atau Bapak Ibu menghendaki untuk dibuat sendiri-sendiri itu juga bisa. Nah, di sini saya akan membuat satu Google Form ini untuk 3 jenjang, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, untuk itu kita tambahkan section dengan ada tanda sama dengan seperti ini, ada kayak dua persegi panjang atas bawah, diklik. Nah, di sini sudah menambahkan section. Di sini saya tulis sectionnya adalah kelas 7. Kemudian saya tambahkan lagi kelas 8. Dan mohon maaf, ini salah, bukan section. Nah, di sini saya tambahkan lagi section yang ketiga, kelas 8. Dan saya tambahkan lagi section kelas 9. Nah, seperti ini. Kemudian di setiap section akan saya tambahkan pertanyaan. Pertanyaannya sudah saya persiapkan. Misalnya pilih 3 topik yang dibahas bersama oleh konselor. Pilih 3 topik yang ingin dibahas bersama konselor sekolahmu. Misalnya. Saya buat. Topik yang pertama adalah time management misalnya. Bapak Ibu jangan lupa tambahan add option sehingga ada option yang kedua bisa muncul. Kemudian keterampilan belajar. Bullying. Mengelola stres. Sekolah lanjutan. Dan kepenyehatan akademik misalnya. Ini adalah pertanyaan topik-topik yang ingin Bapak Ibu tahu akan dipilih yang mana oleh siswa, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan ini misalnya ingin mengajukan pertanyaan yang sama terhadap siswa di kelas 8 ataupun 9, Bapak Ibu tinggal mengkopinya saja seperti ini. Ada tanda duplicate di bawah, diklik, kemudian ininya tanda titik 6 ini diklik, tahan, kemudian ditaruh ke bawah, di bawahnya section yang ketiga, ataupun ini pindah ke section yang ke-9 atau dipindahkan ke yang 8, ini juga bisa seperti ini. Nah, pertanyaannya akan tercopy, atau Bapak Ibu menginginkan topik-topik yang lain atau pertanyaan yang lain untuk setiap sectionnya juga bisa. Nah, kemudian dari misalnya kelas 7, 8, dan 9 ini, kalau anak kelas 7 nanti nggak perlu mereka bisa melihat dari ke section kelas 8 dan 9. Cukup dari setelah mereka mengisi kelas, mereka akan langsung menuju ke kelas mereka saja, kelas 7 itu kita kasih. Caranya adalah dengan Bapak Ibu klik tanda 3 di titik bawah di kolom bagian kelas dengan memilih yang go to section based answer. Jadi mereka akan menuju section berdasarkan jawaban mereka. Diklik. Nah, seperti ini akan muncul. Selanjutnya kita atur untuk misalnya kalau misalnya memilih kelas 7, sectionnya akan menuju ke section kedua kelas 7. Kalau kelas 8 akan menuju section 3 kelas 8, kalau memilih 9 akan menuju section 4 kelas 9. Nah, jadi siswa kelas 7 hanya akan mengarah ke section yang kelasnya mereka saja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat section terakhir. Di sini misalnya ada akhir pertanyaan akhir maksud saya.
yang ditujukan untuk ke semua kelas 7, 8, 9 misalnya. Pertanyaannya adalah tentang misalnya saat saat aku kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, terdapat anggota keluarga yang membantu. Nah, pilihan jawabannya sangat setuju. Setuju, bisa dipilih di sini. Di sini tambahkan netral. Kemudian tidak setuju. Nah, seperti ini. Nah, apabila anak-anak itu dari section 7 tidak perlu melewati section yang lain, langsung diarahkan ke section yang kelima, yaitu pertanyaan terakhir. Jangan lupa di bagian bawah setiap pertanyaan di setiap section itu diklik tanda panah ke bawah, thread. Selanjutnya setelah go to section 5 atau go to pertanyaan terakhir diklik. Jadi setelah mereka menjawab pertanyaan ini, mereka akan langsung menuju section ke pertanyaan akhir. Seperti itu. Bapak Ibu untuk menambahkan misalnya oke, tentang ini juga. Saya akan membuat misalnya Bapak Ibu menginginkan anak-anak itu harus memilih 3 topik, wajib memilih 3 topik. Kalau tidak begitu mereka tidak bisa mensubmit. Ya memang ada required di sini mereka harus menjawab, tetapi harus 3. Nah, ditambahkan klik 3, kemudian mereka kita pilih respon validasi atau validasi respon. Kita pilih yang select exactly atau memilih dengan tepat. Jadinya kita pilih dengan tepat yaitu kan numbernya adalah 3 karena kita sudah meminta untuk memilih 3 topik. Di sini kita pilih custom of error-nya, pilih 3 topik. Nah, seperti ini. Jadi nanti anak-anak harus menjawab 3 pertanyaan. Maksud saya 3 topik yang harus dipilih karena kita sudah menggunakan select exactly ini. Begitu juga dengan ini juga bisa dibuat seperti itu. Misalnya respon validation-nya di sini kita pilih number-nya, teksnya seperti apa, contains-nya itu email address atau harus teksnya itu URL. Kita bikin sangat saklek sehingga anak-anak tidak bisa memanipulasi jawaban. Jadi jawaban yang diminta itu benar-benar presisi, itu bisa kita atur di dalam Google Form ini. Untuk memperindah tampilan, Bapak Ibu juga bisa memberikan gambar sehingga tampilannya lebih bagus. Misalnya kita tambahkan gambar dengan ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu juga bisa menambahkan pertanyaan dengan pilihan gambar. Misalnya belum ada di sini. Durasi masih ada. Nah, option 1, kemudian kita pilih add image, kita browser, kemudian kita cari gambarnya di perangkatnya Bapak Ibu, di laptop atau PC-nya masing-masing. Selanjutnya kita pilih yang type of validation di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi adalah secara umum, kemudian jangan lupa di pengaturan Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai di-restrict. Kalau punya saya ini kalau misalnya di-restrict in user Universitas Negeri Malang, jadi
Bapak Ibu dengan email yang di luar ini tuh tidak bisa, ininya nggak usah dicentang, seperti itu. Kemudian jangan lupa memberikan terima kasih atau confirmation message, misalnya terima kasih telah mengisi Google Form. Nah, seperti ini, sudah diklik save. Selanjutnya, ada beberapa tambahan fitur yang bisa Bapak Ibu peroleh dengan ini email notification. Misalnya kalau ada salah satu siswa yang kemudian sudah mengisi form ini, notifikasinya akan muncul ke email Bapak Ibu. Banyak sekali add-on yang bisa ditambahkan. Misalnya di sini saya menggunakan form limiter ataupun fitur-fitur yang lain yang bisa diperoleh di add-on sini. Diaktifkan. Bapak Ibu tinggal menginstalnya saja. Selanjutnya kita akan mengirim maksud saya form ini sudah siap untuk dikirim. Nah, caranya send, kemudian tanda yang link ini diklik, di copy linknya, atau dipendekkan dulu juga bisa URL-nya, kemudian di copy, dan link ini diberikan kepada siswa. Kurang lebih ini salah satu asesmen yang bisa ditampilkan atau diberikan kepada siswa. Bapak Ibu ini juga bisa menggunakan asesmen ini. Pasti Bapak Ibu lebih punya banyak varian macam asesmen yang ditujukan kepada siswa di tengah kondisi pandemi untuk mengupdate informasi-informasi terkini ataupun layanan-layanan yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh form yang lain, misalnya adalah di sini ada formulir permintaan layanan konseling. Kemudian di sini dituliskan nama, kemudian alasan kenapa menginginkan sesi konseling. Selanjutnya, apakah permasalahan yang ingin disampaikan ke dalam sesi konseling ini sesuatu yang urgent, mendesak atau darurat, dia tidak, atau bahkan mungkin masih belum terdefinisi dan dipastikan oleh konseling, ini bisa diberikan pilihan jawabannya, dan hal lain yang ingin disampaikan kepada konselor seperti apa. Seperti itu. Mungkin ditambahkan informasi-informasi lain yang dibutuhkan, misalnya nomor handphone ataupun sosial media aktif yang bisa dihubungi, karena belum tentu nomor handphone ataupun WhatsApp-nya bisa dihubungi kalau misalnya ternyata keadaan tersebut membahayakan keselamatan dirinya ketika menghubunginya via WhatsApp ataupun telepon, atau membahayakan keselamatan orang lain sehingga membutuhkan membutuhkan menghubungi dalam tanda kutip sosial media yang lain. Mungkin bisa ditambahkan di informasi ini. Selanjutnya, penggunaan Google Form selain untuk asesmen terhadap siswa, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini, maksud saya, untuk logbook pelaksanaan konseling. Biasanya mungkin kalau sudah terdigitalisasi, Bapak Ibu menuliskan menggunakan Excel, tetapi mungkin akan lebih menyenangkan ketika Excel itu dibuat Bapak Ibu dari Google Form ini. Jadi ini bisa digunakan oleh seluruh konselor yang ada di sekolah. Setelah melakukan sesi konseling, dapat menuliskan logbook pelaksanaan konselingnya. Jadi nama konselingnya siapa, wali kelasnya siapa, bisa dipilih di sini. Kemudian alasan melakukan sesi konselingnya kenapa, kemudian topiknya tentang apa, dan bisa ditambahkan tentu saja topiknya dan dipilih bisa lebih dari satu. Kemudian menggunakan teori pendekatan apa. Selanjutnya apakah perlu untuk menghubungi orang tua atau wali, dan
ringkasan secara keseluruhan sesi pelaksanaan konseling, atau agar lebih menyeluruh dan holistik dari logbook yang Anda tulis, kita membuat baseline dan pause-nya seperti apa. Nah, ini kurang lebih penggunaan Google Form untuk asesmen kepada siswa ataupun tracing data yang layanan yang telah kita gunakan dengan menggunakan Google Form. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah bisa menggunakan Google Form untuk layanan bimbingan dan konseling? Saya rasa pasti sudah menguasai semua. Selanjutnya, pada materi ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan Quizzes untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling.